Baik, halo semuanya. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami terkait dengan perbandingan dan kaitannya dengan nilai-nilai aneka berkaitan dengan pelayanan yang sudah dilakukan oleh instansi pemerintah dan perbandingannya dengan suatu perusahaan publik yang cukup terkenal di Indonesia ini melalui benchmarking. Baik, kami akan memulai paparannya. Kemarin kalau nggak salah dengar kamu ngeluh nih di media sosial terkait dengan aplikasi yang digunain sama instansimu. Itu kenapa sih? Oke, Wik. Jadi gini, Wik, ceritanya itu kan aku kebetulan baru nih di JBC. Aku sudah menjalani keseharianku menjadi CPNS di JBC kurang lebih selama 9 bulan. Kemudian setelah aku mengamati di sana itu, ini kebetulan ada 3 nih. Ada 3 hal yang aku keluhin. Yang pertama, ternyata di satu kantor dengan kantor yang lain itu terdapat kesenjangan aplikasi, yang mana kantor A ini punya aplikasi A, kantor B itu punya aplikasi B, yang mana itu fungsinya itu sama gitu loh. Kenapa nggak jadi satu aja aplikasinya gitu? Itu baru pertama tuh. Yang kedua, eh, jadi nggak sering aku mengalami namanya itu apa ya, error gitu. Jadi setiap kali aku buka aplikasi itu, tiba-tiba down servernya. Tiba-tiba traffic sedang ramai. Ya, yang hal-hal yang seperti itu tuh jujur aku sebagai pegawai bea cukai itu merasa terganggu gitu, menurunkan performaku, dan dari segi pengguna jasa juga tentunya dirugikan gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, kalau boleh berpendapat nih ya, dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi pada umumnya, aplikasi bea cukai ini bisa dibilang ketinggalan zaman. Nggak tahu ya, aku ngerasanya kok jadul banget gitu, user interface sama user experience-nya. Jadi kalau buat aku pribadi sih susah gitu untuk memahami. Ya selagi jalannya waktu kan bisa belajar, tapi aku yakin orang awam pasti bingung. Itu sih, Wik. 3 hal itu sih. Oh iya, kalau kondisinya kayak gitu, setuju juga sih. Kok mungkin yang masalah pertama terkait aplikasinya masih banyak terpecah-pecah gitu ya di Iya. daerah-daerah, kantor-kantor daerah. Ya sih, mungkin ada baiknya aplikasinya dijadiin satu aja kali ya. Dijadiin satu, jadi kayak Hmm, mungkin contohnya kayak Tokopedia nih. Aku pakai contoh Tokopedia ya. jadi ya. Di Tokopedia itu kan dia punya banyak layanan. Ada layanan bayar ini, bayar itu, bisa layanan Hmm, beli pulsa, layanan ini, dan itu kan semuanya dalam satu aplikasi. Jadi iya. mungkin menurutku bakal jauh lebih bagus kalau aplikasi DJBC ini bisa sama secara nasional dan menaungi seluruh layanan yang diberikan oleh DJBC Iya, ke iya. masyarakat. Benar. Jadi masyarakat nggak perlu ribet-ribet harus ada aplikasi ini, lagi ada aplikasi Hmm, ini. Jadi tinggal satu aplikasi aja. Mungkin iya. kalau yang masalah aplikasi kecil itu menurutku solusi terbaiknya kayak gitu sih. Eh, kalau ini aplikasi DJBC ini ada bisa di HP ya? Bisa, bisa. Atau di oh bisa di HP. Oh ya mungkin kalau masalah user interface juga disesuaikan juga kali ya, karena kalau kulihat dari contohnya emang sangat kurang menarik sih ya. Benar. Apalagi kalau kita pakai perbandingan Tokopedia itu kan sudah ada ikon-ikon, gambar-gambar yang Benar, benar. benar-benar bisa menarik mata lah pas dilihat tuh jadinya kelihatan lah kalau orang itu niat buat aplikasinya. Jadi mungkin walaupun nggak sepenting itu dari segi tampilan, tapi ya pasti masyarakat juga pasti menilai lah ya kalau Iya. ini aplikasi pemerintah dibuat pakai uang rakyat, masa tampilannya gini doang kan
bisa mengurangi kepercayaan masyarakat juga ke pemerintah. betul. Jadi mungkin kalau menurutku sih tampilannya bisa jauh lebih dikembangin, bisa lebih menarik, dan yang paling penting sih mudah digunakan ya, karena ya nggak guna juga kalau misalnya semuanya menarik tapi masih susah juga untuk digunakan. Jadi ya menurutku yang paling penting menarik dan mudah digunakan sih. Iya, Terus iya, iya. juga masalah, kalau misalnya masalah keamanan ini masuknya pakai akun sendiri ya, Kur ya? Iya, masuk pakai akun sendiri, betul. Kalau misalnya mungkin aku pakai perbandingan aja di Tokopedia itu kan ada yang namanya one Gimana tuh? time password juga atau OTP. Hmm, Jadi setiap pemilik akun yang mau masuk itu dikirimkan password di email, password kode tambahan di iya, email. iya, Jadi iya, iya. jadi tidak gampang lah untuk menerobos masuk ke akunnya. Dan belum lagi kita tahu kan aplikasi DJBC ini juga menghimpun data banyak banget masyarakat ya. Jadi menurutku dari segi keamanan juga harus ditingkatin banget sih. Terus, oh iya, sama satu lagi nih yang mungkin cukup menarik perhatianku, kira-kira orang awam tuh biasanya udah tahu nggak sih tentang aplikasi ini atau harus dijelasin dulu sama petugas DJBC ini? Nah, itu aku aja yang baru masuk ya hitungannya sebagai ASN Bea Cukai itu jujur aku masih mengalami kebingungan gitu. Gimana yang orang-orang awam gitu. Itu sih. Masih banyak yang belum tahu aplikasinya ya. Betul. Nah, itu sih, itu juga salah satu pelajaran. Karena ya aku juga yang bagian Kementerian Keuangan pun nggak begitu tahu tentang aplikasi Hmm, ini. Jadi hmm. mungkin kalau ya kan kita tahu Tokopedia itu sering ngadain acara Ya, 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 ya. acara di TV, acara sampai mengundang artis K-pop lah, sampai Hmm. di Twitter lah. Iya, iya, Mungkin iya. kalau BJBC mungkin agak susah ngerepinnya ya. Jadi yang kalau menurutku mungkin bisa manfaatin dari YouTube channelnya, bisa mensosialisasikan aplikasi ini kalau memang sudah diperbaiki menjadi lebih baik lagi, dan juga mungkin bisa mengundang influencer atau artis-artis yang berpengaruh di Indonesia yang bisa menarik perhatian publik. Iya, iya, Jadinya iya. bisa orang-orang tuh tahu, oh ternyata DJBC punya aplikasi ini, oh ternyata DJBC kalau mau urusan terkait bea dan cukai bisa pakai aplikasi ini nih di HP. Iya, iya, Itu iya. sih Wah, kalau asik tuh. tambahan lagi. Mungkin kalau menurutku itu sih kalau yang bisa kita perbandingin aplikasi Oke, oke. sama benchmarknya Bentar, bentar. terkait Aku dengan ini ya. Aku rangkum dari awal nih biar nggak lupa nih ya. Jadi boleh boleh boleh. yang pertama itu ini jadi dasar sebagai apa ya, hal-hal yang akan aku sampaikan ke atasanku ya, mungkin dengan adanya rangkuman ini bisa jadi jembatan untuk membawa aplikasi Bea Cukai ini jadi lebih baik. Jadi aku rangkum nih ya, yang pertama membuat aplikasi yang terintegrasi. Jadi aplikasi-aplikasi kecil itu di input ke aplikasi utama yang mana bisa diakses dari sisi regulator dan pengguna jasa. Seperti itu. Yang kedua, perbaikan dan pengembangan desain aplikasi dari sisi user interface dan user experience biar lebih enak dipandang lah gitu dan mudah dipahami. Terus yang ketiga terkait internet terkait aplikasinya sering down dan lain-lain, mungkin ini tadi kamu bilang untuk pembaruan server dan infrastruktur atas aplikasi tersebut. Dan yang terakhir, mengundang influencer untuk memperkenalkan aplikasi Bea Cukai ini. Oke deh, thank you ya. Menurutmu bisa nggak itu diterapin? Harusnya bisa sih. Bisa Harusnya lah ya. bisa, iya.
Baik, Saya mungkin saran sih kalau selain itu juga kaitannya dengan nilai aneka ya, kalau terkait dengan akuntabilitas kan ya DJBC juga punya tanggung jawab untuk melayani publik. Jadi mungkin dengan diperbaikinya aplikasi ini juga bisa kami akan meningkatkan nilai-nilai akuntabilitas yang diterapkan di DJBC agar lebih bertanggung jawab lagi kepada publik akan anggaran-anggaran yang digunakan, terus juga terkait dengan nasionalisme, mencerdaskan publik dalam hal biaya dan cukai ini agar publik tahu terkait aplikasinya dan benar-benar bisa menggunakan aplikasinya dengan baik, dan juga terkait masalah etika, tampilan-tampilan aplikasinya, dan juga komitmen mutu yang paling baik sih. Ya, evaluasi terus-menerus agar bisa lebih baik. Mungkin itu aja sih, Bud. Oke deh. Thank you ya, Dwik. Kita tutup aja ya. Iya, makasih ya. Iya. Sarannya. Oke, semoga sarannya bisa diterapkan dan semoga ya aplikasi DJBC ini bisa lebih baik lagi ke depannya dalam memenuhi nilai-nilai aneka dalam instansi DJBC ini. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mempunyai prestasi yang bagus di Indonesia.